Makanya saya mohon para muhibbinnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadhilul Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam. Terutama di bab Tawaful Haid sama Amram Qabla Zawal. Terus mafahim yajibu antus soha, qawaid asasiyah, mafhumut tatawwur wa tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, sarahnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'allafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul ya. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang buta Quran jenengan terus mau ora paham kita ora pantas gitu. Nggak, ya akhirnya paham gitu. Nah, dari sekian cerita yang difahmin nufus, ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke, yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserahlah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkab ma yajidu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinah tilka. Saban cek itu insyaallah lafadznya itu persis, bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu ora iso, saya itu sebenarnya nggak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya. Tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari Al-Ulama An-Nujad, tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat li Sayyid Muhammad, Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin. Suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu. Berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya, uang koin jatuh tidak tak ambil. Kalau sampean itu kan masih diambil ya. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roke. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin, apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan gitu. Ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang berundang saya Gus Rauf itu pun sekali ini perjanjian sudah. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'abud. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Bakarim, berarti jenengan cucu murid. Waduh. Kok pakai ancaman ini, Pak? Wah ya sudahlah, saya nurut tuh. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja gitu. Karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Boten iki boten ancaman, boten cerita mawon, boten saya biasa mawon. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika Sayyid Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Mudaril Hijrah Malik bin Sabri sekian cerita betapa Sayyid Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa?
Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri. Meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang, ya syekh kum farka. Kamu ini sudah syekh, sudah kiai, masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid, kum farka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laisa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad, ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Buat ini ganjarannya kata kalau gojlok. Mergi jadi jenengan senang, jenengan ngomong itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban nih. Kalau tadi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang. Kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Enggak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozaqakallah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa-apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah. Gus Ra'ub punya. Saya naskah maknanya Bazubair saya punya. Ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin. Pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Bazubair, semua. Bukan apa-apa. Takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab. Karena tidak baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fis saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli qaiman inda subadati kaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu kata saya gitu. Loh sampai sholat, sampean kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul ifkar, tasirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Beb Husain. Kanjeng Nabi ku sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama orang. Tapi kan podo lah dalam bab. Jadi kalau suwun kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Atakoh Somadia, mungkin di Jawa Timur disebut Atakoh Kubro yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu. Itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak dah kamu udah usah serius ramlak di bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, ngocok Atakoh Kubro Gus. Anaknya mau nggak mangkon, monggo pinar, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ra maca wong liya bukan maca sembrono gak bener.
Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyayin sholihin yatullah. Langsung Gus jenengan ngawur e dalil. Aku ora ngawur pancen aku wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin sholeh, ora au kiyayin sholeh. Jadi anak itu penting, malah enggak manggon tok rokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk moco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no, teror-teror nonton mboten ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan, hadis-hadis tentang jumlah kul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini. Mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung enggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Qul huwahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau ngimami baca qul hu ditanya, "Kenapa engkau baca qul hu?" Li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, "Akhbir ya Muhammad, annallaha yuhibbu bi hubbihi qul huwallahu ahad." Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita enggak kuat baca lama-lama itu enggak kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis sama semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun ya. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Rauf saksinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pinggirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, enggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Shahifus Shafi, wa kaifa qala Imamun Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rilek guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Nah, iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.